Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan atau bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan dari perbankan big cap pada BBRI direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 3.570, resisten hingga ke 4.030. Tadi pun juga sempat kita ulas, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian ada Antam, direkomendasikan buy on weakness 2910, resistennya cukup lebar hingga ke 3.450. PTRO dari grup Prayogo Pangestu, supportnya di 2.580, resisten hingga ke 3.100, akumulasi buy. Kemudian dari teknologi ada Goto, buy on weakness di tengah tekanan yang terus berlanjut. Bahkan hari ini sudah di bawah level Rp60 per saham, supportnya di 54, resisten hingga ke 67, buy on weakness. Ada BBRI, Antam, PTRO, dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Andri, untuk BBRI di 3790, penutupan di 0,26%. Tadi juga sempat kita singgung Pak untuk BBRI, tapi posisinya masih bergerak di zona hijau. Nah, kita akan coba analisis ini. Ada perbedaan dari sisi rekomendasi ketika BBRI ditutup akhirnya berbalik ke zona merah di 0,26% Pak, di 3790. Ya, kalau lihat dari teknikal sih nggak pengaruh ya, karena candlenya hijau, jadi artinya dia bentuk pola bawah, ya, dan juga ini volumenya strong ya, jadi artinya buyer sudah mulai masuk untuk jangka pendek ya, jadi artinya kemungkinan ya paling kalau saya lihat si Senin mungkin akan ada potensi gap up ya 50% untuk potensi gap up di atas 3.820, jadi artinya secara teknikal sih juga kondisinya sudah oversold ya, di antara semua bank yang paling oversold ya ini ya, BBRI, P-nya juga udah murah ya, udah mulai di bawah, balik lagi di bawah 14 kali, dan juga artinya di sini berarti untuk dari wave-nya pun juga sudah bottom, jadi artinya dia perlu naik dulu untuk nanti bisa mengisi gap lagi di bawah. Tadi yang saya bilang tadi ada potensi gapnya di 3730, tadi low hari ini 3740, dan juga menuju 3570. Jadi kalau secara keseluruhan sih masih ada gap waktu di 3360 ya, jadi Ya. ngelihat dalam jangka dekat ini, tapi arahnya ke sana, tapi kemungkinan ya masih range-nya antara 35 sampai 4.200 dulu untuk jangka menengahnya untuk BBRI. Baik, 4.200 jangka menengahnya berapa waktu ke depan Pak? 2 minggu, 1 bulan untuk BBRI? Saya pikir kan bullishnya market ini kan kemungkinan di atas minggu depan ya, jadi Ya. minggu depan ada new low lagi, tadi setelah itu akan rebound, ya setelah itu ya mungkin 1-2 mingguan ya, 2 mingguan lagi lah, baru bisa untuk menuju 4.000 sampai 4.200 lagi untuk BBRI. Baik, sampilan pertama ada BBRI pemirsa, hari ini berbalik melemah di 0,26% di 3790. Kita beralih ke sampilihan yang kedua Pak, dari Antam. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, supportnya saya ulang kembali 2910, resistennya cukup lebar di 3450. Kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, Pak Andri menanyakan saham Antam, ada Bapak Purnomo. Eh, Kok hari ini koreksi cukup dalam, supportnya di berapa ya? Mungkin perlu diwaspadai untuk Antam. Ya, yang pertama ini Antam juga akan rekomendasi buy and weakness karena kan hari ini cum date ya, dividen ya, Hmm. 100 ya. Jadi artinya Senin kemungkinan dia akan drop di bawah antara 3.000 sampai 3.050 untuk biasanya ada penyesuaian ya. Nah, nanti di Antam ini. Jadi mungkin ini kita lihat juga, tambah juga harga gold kan lagi turun. Ya. Karena ekspektasi dari inflasi Amerika sekarang yang tidak selemah ekspektasi pasar ya. Jadi market merubah nih. Jadi setidaknya ini tidak bagus untuk view untuk gold yang cenderungan untuk bearish untuk jangka pendek. Jadi ini juga terkena juga. Jadi kita lihat kan Antam ini kan ada nikel dan juga emas kan. Nikelnya pun sama juga masih bearish. Jadi artinya masih ada potensi menuju di sini, ada gapnya di ya, untuk Antam di 2.910. Jadi kemungkinan range-nya untuk minggu depan dia bisa menuju penyesuaian dari dividen ini 150 perak ini menuju ke 3130 Mhm. dengan 2910 untuk kita buy weakness untuk atau buy support ya untuk Antam untuk minggu depan. Baik, di momentum kumdet biasanya memang saham cenderung melemah dan juga di XDET Pak, atau tidak semua ini posisi dari sisi teknikalnya ketika tahapan dividen berlangsung?
Ya, tapi kan momentumnya ya seharusnya Mhm. begitu ya. Biasanya market apa sahamnya akan stagnan atau flat biasanya market buy on rumor dulu menjelang Iya. Pung Dates, Asik Date, Perfect Taking. Tapi ini kan udah di bawah. Mhm. Tapi kan Antam ini kan ada masalah kemarin sudah penutupan yang apa yang apa tambangnya yang di Raja Ampat ya. Iya. Ini kan memberikan negatif juga. Jadi yang pertama dari penutupan tambang nikelnya, tambah juga harga goldnya masih kurang bagus. Ya, kan terlihat ya kemarin, contohnya waktu kemarin sempat naik karena harga gold naik rebound kan. Nah sekarang ini hari ini gold bikin new low lagi. Nah jadi terlihat Antam ini lebih cenderung melihat ke harga pergerakan komoditas logamnya. Jadi pas Baik. saya lihat dengan ini apa namanya dari kumdetnya ini saya pikir menuju bisa 3.130 sampai 2.930 apa namanya gap ya untuk bisa Iya. diisi. Analisis untuk Antam, saham pilihan yang kedua dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Purnomo yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kita berlanjut ke sampel yang ketiga, Pak. Ada Petrosia atau PTRO ditutup di 2710, melemah di 2,87%. Analisis secara teknikal dan pertimbangannya, Ya, PTRO masuk ke dalam saham pilihan? ya kalau Petronas sendiri kan kita pertimbangannya kan ini kan saham dari ada oil and gas ya, oil and gas dan juga ada coal juga. Jadi komplit lah. Jadi ini juga rata-rata juga turun kecuali coal yang lagi naik. Ya. Dan, tapi kan dilihat dari harga minyak sekarang turun, ya kalau lihat sih lebih melihat dan efek dari harga gas dan juga ya apa pada operasinya ya. Jadi saya pikir juga mungkin lebih kecenderung untuk Petro ini karena untuk antisipasi untuk ini ya IPO anak usahanya FPI ya untuk Barito Iya. nanti yang listing tanggal 8 Juli, tanggal 24 ini kan terakhir penawarannya. Jadi sampai tanggal 24 Juni ini kemungkinan agak rawan profit taking di saham grup Barito ya karena kita tahu kan track recordnya IPO dari grup Barito ini kan semua bagger semua ya. Jadi artinya kenaikan di atas 100%. Jadi ini yang memberikan keyakinan kepada investor di saat sekarang kondisi bearish, marketnya lagi profit taking ya mereka masuk ke melepas saham Petro untuk masuk ke IPO untuk menawar ya untuk melakukan Baik. penawar. Akumulasi buy di level berapa, Pak, untuk PTRO? Ya, saya pikir bisa diakumulasinya karena ini kondisinya sudah oversold dan juga sedang sudah di koreksi wave 5. Jadi seharusnya Senin Selasa ini ada take rebound. Ya kemungkinan kita lihat untuk supportnya di 2710 sampai 2580 ya itu ada gap-gap yang harus diisi. Kemudian kita cicil beli saja. Tapi kalau untuk krisisnya kita berani beli kalau dia tembus di atas 2850. Jadi ada dua skenario. Kita hanya beli kalau tembus di atas 2850. Targetnya di sini 3.100 sampai 3.200. Iya. 3.300 kan. Tapi kalau dia turun dulu berarti kita bisa cegat di 2710 sampai 2580 untuk cicil beli. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir pemirsa dari teknologi. Ada Goto, updatean penutupan sesi kedua hari ini 3,28%, ditutup di level 59, intraday hari ini di level 58. Seberapa menarik untuk saham Goto, Pak Andri, masuk ke dalam sampilan Anda ketika posisi harga yang terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir ini kembali di bawah level Rp60 per saham, Pak Andri? Ya, yang menariknya karena Goto setiap di bawah 60, 4 kali ya. Kita juga sudah cuan berapa kali di Goto setiap 60 itu memberikan peluang ya. 50 sampai 60 itu kita akumulasi, naiknya bisa sampai 80 sampai dengan 90 kemarin lagi. Jadi ini memberikan peluang, ditambah juga sentimennya kan kurang bagus kemarin setelah ada bantahan ya. Iya. Karena posisi untuk ini, tapi kan masih ada posisi Goto. Tapi kan kita ada statement positif dari kemungkinan Danantara akan masuk ke menyuntik modal ke Goto. Dan juga di teknikalnya pun juga dari sektor teknologinya pun sudah masih distribusi. Jadi artinya hati-hati Goto ini Senin Selasa akan rebound tapi nanti akan turun lagi nanti di bawah 57 sampai 54 ya. Jadi mendingan kita beli di bawah 55 kalau lebih amannya ya untuk supportnya. Kita hanya berani beli kalau dia tembus di atas 63. Jadi kita lihat dulu range-nya di bawah 55 atau di atas untuk kita masuk ke Goto. Baik, ketika 63 berhasil diamankan Pak Andri, potensi ke 70 seberapa besar peluangnya? Saya pikir kalau untuk 70 saya pikir enggak juga ya. Jadi paling-paling 67 sampai 69 paling ya. Karena biasanya kan kalau Goto itu kan ini kan tekanannya bearish-nya kan masih ada dan juga sentimen dari teknologinya kan masih ada ya, dari sektornya. Jadi saya pikir dia akan cukup lama ya. Konsolidasi paling 1 sampai 2 mingguan dia antara 55 sampai dengan 70 ya. Untuk 70 saya pikir belum ada ya katalisnya kecuali baru.
Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, Antam, PTRO, dan Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, pelemahan kembali dalam di 0,88% ketika beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan sebenarnya mampu memangkas dari sisi pelemahan. Tapi level 69 masih mampu dipertahankan di 6.907,138, intraday terendah hari ini di 6.873. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MSCI 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Pelemahan dalam terjadi masing-masing melemah di atas 1 dan di atas 1%, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Transportasi dan logistik tampaknya satu-satunya menguat di 1,57%, barang baku melemah di 1,82%, infrastruktur dan properti tertekan di 1,29 dan 1,26%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masih bergerak di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Archie ditutup menguat di 655 cuan, hari ini masih cuan sepertinya di 11.800, WIFI juga menguat di 2080, APEX ditutup menguat di level Rp136 per sahamnya. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat ada BRMS, transaksinya hingga mencapai 1,2 triliun rupiah. Ditutup di level 414, Antam di 3.200 tertekan, Goto melemah di 59 dan Telkom sudah meninggalkan level 2.700-an kembali di Rp2.640 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak, menanyakan saham Bumi. Ada dua orang penanya ini. Yang pertama ada Bapak John dari Jakarta, kemudian juga Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung. Pertanyaan dari Bapak John, Bumi mau entry, level yang direkomendasikan. Sementara Bapak Joshua baru masuk nih di 123. Hari ini ditutup melemah di 120, loss tipis melemah di 0,83%. Analisis untuk Bumi. Ya, kalau Bumi sendiri sebenarnya ada jebakan Batman tadi hari ini ya. Dia sempat naik dulu 126 itu sebenarnya jebakan ya, karena dia masih trennya masih bearish. Karena isu kemarin, isu tadi malam kan, isunya Bumi Resource mau akuisisi tambang emas ya, di Australia. Tapi saya pikir tetap aja tekanannya masih tekanan jual. Jadi kalau mau beli, di sini emang ada strong demand areanya di area 115 sampai 118. Jadi kalau mau beli di area itu. Tapi sepertinya juga sudah kondisinya oversold. Tapi yang saya lihat sebenarnya bukan buminya, tapi RMS-nya. Ya. Nah sebenarnya tekanan ini karena ada tekanan di BRMS, jadi mau tidak mau jadi tekanan jadi isu dari grupnya, jadi mau tidak mau akan terkena juga. Jadi karena tadi seharusnya BRMS tadi sifatnya positif, ya harusnya bumi tadi bisa di atas 126, tapi karena BRMS-nya tadi tekanannya jualnya cukup kuat karena gold, ya jadi efeknya juga ini akan turun. Jadi saya pikir untuk stop loss-nya di bawah 110 bisa masuk di 115 sampai 118, ya 120-an ya range-nya. 6 sampai dengan 132 untuk dia breakout-nya lagi ya. Baik, 123 masih hold ya tadi Pak ya? Ya masih bisa hold untuk... Oke. Baik, kita beralih ke Malang Pak. Ada Bapak Victor menanyakan saham Soci, Suci Lines TBK. Sudah ambil posisi di 167. Apakah masih bisa hold? Tidak Pak. Resisten dan profit taking di level berapa? Ya kalau Soci sendiri ini sebenarnya ini kurang bagus untuk jangka menengah ya. Karena ini koreksi WFB artinya cuma rebound sesaat aja. Tapi masih bisa untung. Kemungkinan sini target MA-nya di 174 sampai dengan 180, 174 sampai 180 lah untuk kita untuk range untuk break take profit ya. Ya. Stop loss-nya di bawah 164. Jadi emang saham ini sebenarnya bagusnya untuk jangka menengah ya, karena kalau lihat dari weekly chart sama monthly chart-nya itu balik lagi di atas 200 sampai dengan menuju ke 250. Baik.
Kita ke Bandung Pak, ada Nongki dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham SMDR Pak. Sepertinya transportasi dan logistik ini sektor juga transportasi logistik hari ini memimpin. SMDR menguat di 7,50 Pak, di 344, ambil posisi di 340. Rekomendasikan untuk tambah posisi tidak Pak? Dan tren penguatan lanjutan untuk SMDR. Ya, kalau untuk menambah posisi mendingan kita nunggu dia break dulu 158 tapi dengan volume yang tinggi ya. Yang ingat kadang-kadang saham itu bisa breakout tapi volumenya tipis cuma 1000 lot, 100 lot. Tapi kalau di atas 1000 lot atau 5000, 10.000 lot bisa tembus di atas 58 berarti confirm untuk dia extend. SMDR bagus sih dengan Soci ya. Di sini juga targetnya kalau saya lihat bisa sampai 400-500an ya. Ya. Bahkan nah, tapi untuk jangka pendeknya kita lihat dulu sini firmnya 368 ya, saya pikir wajar ya. Biasanya kalau harga minyak the next-nya transportasi juga akan ikut naik untuk ngejas untuk price-nya. Jadi artinya dia juga good untuk jangka pendek maupun jangka menengah untuk baik. Ya, kita ke Padang, Sumatera Barat Pak. Ada Bapak Dedi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham harta Pak. Target jangka pendek dan menengah bisa ada potensi ke 700 lagi tidak Pak? Support dan resistennya untuk minggu depan? Ya, kalau untuk jangka menengah panjang ya saham emas semua akan rally lagi ya. Jadi belum ada peaknya. Kalau Antam, HRTA, Arci pun hari ini pun rally, saya pikir wajar ya karena memang saham-saham telat ini mulai bangkit ya. Jadi sama juga dengan harta kemarin dia duluan naik sama dengan Pesap. Ya, jadi artinya ya gantian ada rotasi. Jadi artinya sekarang market beli Arci, sekarang market take profit untuk BRMS, Pesap dan juga HRTA. Nah, jadi saya pikir ini ADMA-nya di sini di 580 sampai 600 untuk kita bisa cicil beli lagi karena ini polanya pola triangle ya, triangle juga. Jadi artinya bagusnya untuk mid term ya. Jadi untuk jangka pendek seperti saya bilang tadi emang goldnya emang rawan koreksi karena ekspektasi inflasi. Jadi mendingan kita bisa hold kalau dia di bawah 600, targetnya kita masih di atas 790 sampai 1000 ya untuk jangka menengah tahun ini. Oke, Bapak Jason dari Jakarta menanyakan INDF Pak, 2 hari terakhir sudah mengalami koreksi, apakah level 8 ribuan atau support masih bisa bertahan tidak untuk minggu depan? Ya, INDF kita lihat INDF juga sama ya, juga gap di 7.800, 7.900. Mungkin akan turun dulu, ini kan versi C-nya sama kayak indeks kita juga, sekarang ini saat di wave koreksi C, ya, jadi emang wajar dia koreksi dulu, jadi ya saya pikir kalau kita mau beli antara itu 78 sampai 79, dan new high lagi di atas 8.500 ya, kan ini wave 3, jadi artinya nanti kalau dia tembus 85 bisa wave 5, artinya bisa menuju 85 atau di atas 9.000 untuk jangka menengah ya. Ini kita ke Surabaya Pak, ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham MBMA Pak Andri. Ambil posisi nyangkut di 492 Pak, penutupan di 412, hari ini koreksi cukup dalam di atas 4%. Ya sama juga seperti saham-saham logam lainnya juga sama, ini juga berarti ya kalau kemungkinan Senin Selasa depan akan tembus di bawah 410 ya. MA-nya, moving average di situ, kemungkinan dia akan ada gap di situ di sini 360 sampai 380, hati-hati karena ini belum sama juga seperti kayak Antam dan juga saham-saham BRMS yang lainnya. Jadi emang kecenderungan kita lihat di sini MBA ini ngikut sektoralnya ya, sektor basicnya yang masih sudah overbought yang rawan koreksi. Jadi kalau punya mending kita average situ ada demand, strong demand-nya di antara 360 380 untuk nanti, tapi untuk jangka 3 bulan ke atas ya, untuk di atas 540 lagi. Baik, jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya, MBMA punya di 492, masih hold ya Pak? Ya, jangka pendek masih, untuk yang jangka pendek rawan koreksi. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Andri, tampaknya pembahasan MBMA tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan di minggu depan. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Yes, sama-sama. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Siregar, founder Citi Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.